kan, jadi disalurkan hobi yang positif. Memang saya agak terenyuh tadi yang bicara masalah masalah rumah tangga tadi. Jadi niatnya hobi positif, efeknya sampai ke masalah rumah tangga. Itu tadi yang saya bikin agak terenyuh kan. Tadi yang sempat Kang Tius ceritakan ke saya tadi itu, ternyata efeknya macam-macam teman-teman. Jadi kadang mungkin karena keluarga tidak mendukung. Jadi kadang ada kita punya hobi, keluarga tidak mendukung, agak susah. Nah, seperti yang Kang Tius. Tapi ya punya saran gini aja. Jadi saat ini kita ada di tempatnya Kang Tius. Jadi kemarin saya dapat info dari teman-teman tentang YouTube-nya Kang Tius ini sudah mulai naik teman-teman. Jadi di sini saya akan coba bincang-bincang dengan beliau mengenai akun YouTube-nya yang sudah 1000 lebih subscribe-nya. Itu sejarahnya bagaimana, Kang? Wah, untuk menuju subscribe yang segitu ya, saya rasa itu susah, beneran susah. Tidak semudah orang-orang bilang gitu. Jadi orang-orang bilang kalau enak YouTuber gini enggak. Untuk mencapai subscribe seperti itu, kita itu butuh, kalau nggak salah perjalanan saya itu 8 tahun. Jadi bikin akun YouTube itu sudah 8 tahun? 8 tahun. Bahkan ya sempat vakum juga karena merasa frustasi. Banyak akun-akun saya yang saya buat. Gitu. Jadi lebih daripada satu ya punya akun YouTube itu? Akun saya kemarin tuh ada 3. Karena kejenuhan juga. Pengennya akan cepet-cepet dapat subscribe banyak dan menghasilkan cuan. Tapi aku rasa bukan tujuan saya untuk mencari cuan di sosmed itu enggak. Memang itu hobi. Saya suka berkelana atau suka shopping gitu. Ya akhirnya jadi kebiasaan saya buat untuk daripada HP kita itu loh, daripada HP kita lemot, kita buang aja ke sosmed seperti Facebook, seperti apa gitu. Jadi awal mula dulu iseng berarti ya, daripada memori HP-nya penuh. Iya. Beberapa video itu disimpan di YouTube begitu. Benar. Dan di sini Mas, awalnya itu gini Mas, pakai sesuatu aplikasi dah nggak saya sebutkan lagi, nyanyi gitu. Okay. Saya upload ke YouTube itu. Karena jenuh, saya pindah lagi ngupload religi. Okay. Ke tempat-tempat mistis gitu. Sempat ya pernah sih kesurupan juga di situ. Jadi saya hentikan, banyak sekali di situ video yang saya buang. Yang review tempat-tempat itu ya? Wisata religi. Tempat-tempat angker lah istilahnya kalau di Jawa. Itu video yang lama-lama dulu itu sempat ke situ ya? Sempat saya buang semua karena merasa takut juga, ngeri melihat video saya sendiri itu ngeri. Jadi nggak berani. Jadi sekarang konsepnya seperti apa YouTube-nya Kang Tius? Nah ini kalau konsep saya ini sementara amburadul. Karena saya punya konsep itu gini, konsep saya nggak mau ke satu konsep. Karena kan saya ini cuma seneng-seneng doang. Jadi kita lari ke sini, ke situ, ke sini, ya saya upload, saya buat konten. Waktu itu cuma berapa subscriber saya? Kalau saya itu punya 50 kalau nggak salah, 50 subscribe. Jadi itu selama 3 tahun. 3 tahun hanya jalan 50 subscribe ya? 50 subscribe. Dan di situ sharing-sharing juga aku Mas. Sharing sama teman-teman. Waktu itu sama teman cewek. Bertemu di sosmed, salah satu sosmed juga. Tapi bukan YouTube ini? Atau bukan, di YouTube? Bukan di YouTube. Salah satu sosmed, akhirnya saya merasa nyaman sama dia, sharing gitu. Tetap saya mengambil uploadnya ke YouTube juga waktu sharing.
tapi semua itu bermasalah sama keluarga, Mas. Artinya bermasalah sama keluarga itu seperti apa? Jadi mungkin bisa diperjelas lagi kan? Masalah keluarga itu ya karena saya sering sharing, merasa nyaman sama dia. Akhirnya saya lupa kalau aku punya keluarga. Ya ibaratnya ya kalau cinlok lah, cinta lokasi. Berarti kalau sama dia aku merasa nyaman. Oh ini berarti yang dimaksud yang kenal yang di sosmed yang selain YouTube tadi itu ya? Iya benar, selain YouTube itu. Padahal tujuannya menuju ke YouTube juga. Saya kan pengen cepet-cepet viral, cepet-cepet terkenal gitu, Mas. Waktu itu? Waktu itu. Itu 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Setelah itu, ya rumah tangga saya jadi berantakan. Berantakan gara-gara sosmed ya, berarti ceritanya ini ya? Iya, ya gitu. Akhirnya Mas, saya ceritain lagi. Ini ada apa itu? Kita pindah. Kita tuh pindah lagi ke satu orang lagi. Dia itu teman cowok sekarang. Dia itu yang sering nongol di YouTube saya, Mas. Termotivasi dengan dia. Itu namanya kalau nggak salah itu MT Saka. YouTube MT Saka itu ternyata orang terdekat saya, Mas. Orang dekat rumah itu. Dia itu mengeksplor tempat-tempat wisata. Tapi terus tak lihat lagi dia itu mengeksplor di bidang perlautan. Jadi kapal itu mungkin dia tuh seorang apa tuh kapten kapal juga. Saya datang gitu, Mas. Gitu. Akhirnya saya ikut gabung juga. Ikut gabung ke konten dia sebagai pembantu. Sebagai pembantu, ya saya dapat masukan. Dia itu aku membantu dia, dia membantu aku untuk mencapai ke subscribe 1000 tadi. Jadi awal mulanya itu tidak sengaja ya. Jadi mungkin yang dimaksud Kang Tius ini tidak sengaja melihat YouTube, ternyata YouTube-nya teman yang dilihat. Iya. Makanya saya tidak mau meremehkan sekarang Mas Zai, ini filosofi hidup ya. Jangan meremehkan teman-teman terdekat. Ternyata teman-teman yang terdekat itu bukan hanya teman. Kalau kita benar-benar mau mendekati dia, nanti itu ada saran, kritik apa itu ada. Bahkan yang benar gitu, bukan orang jauh. Kalau biasanya orang jauh tuh, enak di sana, enak di sana, enggak, ternyata tidak. Bukan. Justru orang yang dekat-dekat itu, kalau kita benar-benar didekati, memiliki keuntungan besar untuk kita lah. Jadi saya berterima kasih kepada MT Saka sebenarnya. Karena hanya 1 tahun. 1 tahun bergabung dengan MT Saka. Ya mungkin teman-teman kalau mas-masnya juga kalau mau sharing ke MT Saka atau subscribe YouTube-nya juga bagus-bagus dia. Seperti itu. Jadi awalnya tidak sengaja melihat YouTube-nya. Ternyata begitu dilihat terus tahu punya teman. Iya. Padahal itu sudah lama, nggak ketemu sudah lama itu ceritanya itu ya? Sudah lama nggak bertemu itu Mas. Jadi gara-gara melihat YouTube akhirnya bertemu kembali. Iya benar. Terus akhirnya saling support. Terus kalau nggak salah ada satu lagi. Jadi setelah ketemu dengan MT Saka kemarin, Kang Tius sempat cerita itu ada ketemu lagi. Ini juga di luar nalar ketemu. Di luar nalar, iya. Di luar nalarnya itu saya waktu ada pernikahan, acara pernikahan, saya itu bertemu dengan seseorang. Nah, itu kalau nggak salah itu ya namanya siapa ya tadi? Abbas. Aku panggilnya itu Abbas atau yang itu nama panggilan ya. Nama panggilannya. Dan kalau aku gini. Kalau teman kecil itu saya bilang dia mirip Ari Lasso. Ari Lasso. Iya, duplikat Ari Lasso. Duplikat Ari Lasso. Nah, tanpa aku sadar kok bertemu dia gitu, Mas. Dia itu kameramen ternyata. Kameramen.
Nah, untuk menghasilkan yang terbaik di video-video saya nanti konten ke YouTube, saya ikut dia juga. Saya ikut dia gimana sih caranya untuk mengambil gambar agar nanti konten kita disukai orang gitu. Jadi belajar lagi ya, belajar Mengambil gambar, pengambilan gambar ya. dan juga editurnya cukup bagus. Nah di situ saya lihat dia nggak bilang mas kalau dia tuh YouTuber juga dia. Ternyata punya akun YouTube juga. Ternyata seperti itu mas, jadi nggak tahu. Tahu-taunya dia Momen Ebes. Jadi nama YouTube-nya itu Momen Ebes. Momen Ebes. Dia itu kalau ya ngasih saran, ngasih apa itu gini bagusnya, bener-bener dia tuh canggih mas. Jadi orangnya nggak pelit ilmu ya. Ya mas juga silakan lah subscribe, cari Momen Ebes bisa di situ. Momen Ebes ya. Jadi dalam 1 tahun itu ya, 1 tahun terus tanpa tidak disengaja hanya sekedar melihat YouTube kok yang dilihat punya teman sendiri, akhirnya di situ mungkin termotivasi. Iya mungkin, benar. Dan saat itu juga kan saya dikasih saran sama MT Saka kemarin, nggak usah kita pergi jauh-jauh tuh, nggak usah, cukup di sekitar sampean-sampean saja. Gitu. Kalau bahasa Jawanya kan seperti itu mas. Akhirnya oh iya punya ide kan, di sekitarku kan juga banyak tempat-tempat apa itu religi atau tempat apa yang menarik, bahkan orang belum tahu. Akhirnya ke situ larinya. Jadi banyak objek-objek yang bisa kita jadikan bahan untuk konten-konten kita ya. Iya benar. Sekaligus mengangkat kayak tempat-tempat wisata di dekat tempat kita yang bisa dieksplor. Jadi saya ini nggak mau mas, nggak mau cari cuan aja, enggak. Kalau cuan itu harusnya kan kita kerja, keluar keringat, baru kita dapat cuan. Kalau konten dapat cuan dari mana? Tapi rasa bahagia, pengen terkenal saja mas. Kalau YouTube kita dilihat orang berarti kan kita udah merasa terkenal. Merasa loh ya, bukan terkenal. Kita merasa diperhatikan orang, apalagi ada komen-komen yang masuk. Berarti orang itu kan selain support kita, dia kan sebagai teman kita juga. Artinya benar-benar dilihat konten-konten kita ya. Iya, makanya Kang Tius di sini nggak mau mas ngasih konten yang seperti nyomot atau rongsokan enggak lah. Kita berikan yang terbaik untuk pemirsa. Jadi yang melihat itu senang. Kalau kita bertemu nanti di dunia nyatanya juga bisa bergaul lah, berteman yang baik, jadi saudara gitu. Jadi benar-benar yang ditampilkan itu konten original ya. Original. Namun saya lihat juga beberapa videonya Kang Tius itu memang original, jadi enggak terlalu ini kan. Jadi kayak sederhana. Saya lihat juga lebih ke ini klasik. Jadi artinya menggambarkan bahwa orangnya itu apa adanya. Kalau saya lihat dari konten-kontennya itu, dari beberapa video yang diupload itu sempat saya perhatikan itu kan. Iya, karena saya kan nggak bisa ngedit mas, nggak bisa ngedit, nggak bisa dubbing apa, nggak bisa. Kita fokus aja lewat HP aja lah. Ya, namun di sini satu yang saya bisa pegang, artinya juga bisa untuk motivasi buat kita semua. Jadi kata-kata yang Kang Tio sampaikan tadi, jadi hitung-hitung awal mula dari beliau konten ini, dari dulu sejarahnya memori HP penuh ya. Memori HP penuh karena dulu kan masih kecil-kecil memorinya. Kecil ya, paling akhirnya, besar itu 4, ya, 6, 8 tuh besar. Daripada nggak cukup ruang memori, akhirnya dibuang ke YouTube. Bahkan saya lihat video-video yang lama yang beberapa tahun yang lalu masih ada. Padahal HP-nya sudah nggak ada itu ya. Iya benar. Jadi di sini yang saya bisa pegang juga untuk motivasi buat kita semua. Jadi awal mulanya itu kan dari hobi sebenarnya. Jadi iseng-iseng yang bahkan sekarang saya lihat sudah 1000 lebih subscribe-nya. Jadi makanya kemarin saya kaget itu dikasih tahu sama teman-teman langsung naik begitu. Dari beberapa video yang tayang itu saya sudah sempat amati kemarin kan. Jadi mungkin dari awalnya iseng, jadi nggak terlalu berharap. Jadi saya bisa perhatikan. Jadi tujuan Kang Tius ini kan sebenarnya hanya iseng. Iya, hanya iseng. Terus nggak disengaja kok sekarang bisa naik segitu. Artinya kan ya memang itu kan secara faktor yang tidak disengaja. Iya benar.
Ya mungkin dari awal mula iseng tadi itu. Ya bukan sekedar iseng ya, Mas. Selama 8 tahun itu nggak iseng juga. 8 tahun. 8 tahun, Mas. 8 Kalau tahun baru diniati itu 5 tahun ya, 5 iya, tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Itu pun ya sempat ogah kemarin kan tadi saya bilang ogah lah. Banyak yang saya hapus karena support dari 2 orang tadi, antara MT Saka dan Momen Ebes. Jadi aku harus gimana ya, kalau dapat support dari orang itu, kalau kita cuma melempem ya percuma, kasihan juga. Bahkan saya juga sempat merinding. Jadi yang seperti yang disampaikan Kang Tius dulu itu. Jadi kadang-kadang kita ini hobi ya. Ini kan bisa dikatakan hobi dalam kita menyalurkan apa ya? Bisa rasa positif teman-teman. Jadi hobi yang begini ini positif daripada apalagi kayak kita orang laki-laki begini kan banyak. Jadi kita hobi yang nggak bener. Namun saya salut Kang. Jadi disalurkan hobi yang positif. Namun saya agak terenyuh tadi yang bicara masalah rumah tangga tadi. Jadi niatnya hobi positif, efeknya sampai ke masalah rumah tangga. Itu tadi yang saya bikin agak terenyuh Kang. Tadi itu yang sempat Kang Tius ceritakan ke saya tadi itu. Jadi ternyata efeknya macam-macam teman-teman. Jadi kadang mungkin karena keluarga tidak mendukung. Jadi kadang ada kita punya hobi, keluarga tidak mendukung, agak susah. Nah, seperti yang Kang Tius sampaikan tadi. Ya punya saran gini aja. Kalau kita mengejar popularitas, saya yakin nggak ada. Kita kejar pun itu pun sampai kalau kita terlalu ngoyo, istilahnya ngoyo, mengejar popularitas, itu memang susah. Ya kita bercanda apa adanya aja lah. Jadi mengalir ya. Mengalir apa gitu. yang ada kita sampaikan begitu ya. Benar. Nggak usah kita tuh ngejar terlalu ambisius untuk jadi orang populer, janganlah. Nggak usah. Karena apa sih? Nanti kalau kita memang sudah ditakdirkan seperti itu, jadi orang populer atau kita jadi sendiri. Jadi sudah diatur jalannya masing-masing. Nurut, nerimo yang pandum ya, katanya orang Jawa kan nurut. Jadi nggak terasa kan. Jadi kadang kayak kita begini mulai dari awal tadi kita sudah ngobrol itu sekitar 16 menit ya. Jadi Kang Tius kan juga sudah menyampaikan secara dulu awal konten bagaimana. Mungkin Kang Tius bisa menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman semuanya, sepatah dua kata lah. Jadi kalau istilahnya sekarang kata-kata hari ini, mungkin yang bisa nanti membuat kita termotivasi seperti apa Kang? Jadi untuk kali ini ya cuma gini saja Mas. Jangan pernah melupakan orang yang mendukung kita atau orang yang membesarkan kita. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Maksudnya itu bukan membesarkan kita orang tua, enggak, membesarkan nama kita di dunia. Di dunia, maksudnya dunia tahu kan, dunia apa tuh? Sosmed lah. Sosmed. Oke. Itu aja. Kalau kita melupakan hal-hal sepele, kita lupa dengan yang support kita dulu siapa, yang membantu kita itu siapa. Saya jamin Mas, belum sampai populer akan hancur juga. Iya. Artinya yang saya tangkap biar bagaimanapun tetap kita harus selalu rendah hati. Mungkin rendah hati, benar. Jadi rendah hati, itu teman-teman. Jadi dari Kang Tius sudah disampaikan, itu semoga bisa membuat motivasi bagi kita semua hidup di dunia selalu rendah hati. Oke. Terima kasih Kang Tius bincang-bincangnya. Jadi sudah cerita banyak, jadi bisa kita semua semoga bisa termotivasi dengan apa yang disampaikan Kang Tius. Terima kasih.